Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah di pertemuan kedua ini sorop lanjutan kedua kita sudah masuk di bab 1, fi'il. Bab 1 tentang fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan disertai oleh waktu. Dalam kurung waktunya lampau, sekarang atau akan datang. Jadi namanya fi'il itu pasti ada waktu lampau, yaitu telah. Ada waktu sekarang, yaitu sedang. Ada waktu akan datang. Itu yang namanya fi'il. Fi'il terbagi menjadi beberapa pembagian. Ditinjau dari beberapa sisi. Ini masih muda awal ini. Fi'il ditinjau dari sisi penunjukan makna dan waktunya. Jadi kalau dilihat dari makna dan waktunya, maka fi'il terbagi 3. Pertama fi'il madhi, ini sederhana sekali. Sering sekali kita dengar ini pembagian. Fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum waktu berbicara. Jadi sebelum kita bicara, itu sudah terjadi. Itu fi'il madhi. Sekaligus di sini penggunaannya. Boleh nanti antum gunakan fi'il madhi terhadap sesuatu yang akan terjadi, tapi harus pasti. Biasa Allah pakai, biasa nabinya pakai. Nabi Muhammad SAW biasa katakan, man qala la ilaha illallah, dakhalal jannah. Pakai fi'il madhi. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Fi'il apa ini? Madhi, apakah dia sudah masuk surga? Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka telah masuk surga. Kan begitu artinya ini. Apakah dia sudah masuk? Belum, tapi itu biasa orang Arab pakai kalau itu pasti terjadi. Menurut kebiasaan. Seperti ini Nabi, saking pastinya dia masuk surga, maka dipakaikan fi'il madhi, padahal belum masuk surga. Jelas ini namanya penggunaan Arab. Ini dilihat dari penggunaan. Tapi makna dasarnya, kita sudah meluas ini sedikit. Tapi makna dasarnya, kalau antum pakai fi'il madhi, berarti itu sesuatu yang telah terjadi sebelum antum ngomong. Itu dasar penggunaan. Paham kan? Kalau antum bicara sekarang pakai fi'il madhi, orang Arab paham bahwa itu telah lampau. Telah terjadi. Ketika antum bilang, akal tu. Saya telah makan. Berarti sudah antum makan sebelum antum ngomong. Dipahami ini? Sebelum antum berbicara itu sudah terjadi. Iya, kharajtu, saya telah keluar. Dhahabtu, saya telah pergi. Roja'tu, saya telah kembali. Itu semua dilakukan, diucapkan setelah terjadi. Ini penggunaan asal. Ini penggunaan asal untuk fi'il madhi. Contoh, kataba, fataha, jalasa, dahaba. Perhatikan di terjemahannya. Telah menulis, telah duduk, telah membuka, telah pergi. Jadi ada kata telahnya. Yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi pada saat berbicara atau setelah berbicara. Jadi kalau mudhari saat antum bicara itu terjadi. Atau setelah berbicara terjadi. Jadi fi'il mudhari itu sesuatu yang antum sedang lakukan, antum boleh ungkapkan dengan fi'il mudhari. Boleh diungkapkan dengan fi'il mudhari. Atau belum terjadi sekarang, tapi akan terjadi setelah antum berbicara. Maka boleh antum ungkapkan dengan fi'il mudhari. Jelas kan? Iya. Kapan nanti pasti diterjemahkan akan, atau kapan diterjemahkan sedang, itu nanti dibantu oleh yang namanya nahwu. Susunan kalimat. Karena ada dalam dunia nahwu itu, kata kalau masuk, pasti makna fi'il mudharinya akan. Pasti makna fi'il mudharinya sedang. Itu orang nahwu itu. Kalau orang sorof membahas arti perkata dulu. Iya, bukan persusunan. Jadi ini arti perkatanya fi'il mudhari. Terjadi pada saat berbicara atau setelah berbicara. Sehingga antum bisa artikan sedang atau akan.
sedang atau akan. Lihat contohnya, yaktubu, sedang atau akan menulis. Yajlisu, sedang atau akan duduk. Yaftahu, sedang atau akan membuka. Yadhabu, sedang atau akan pergi. Itu untuk fi'il mudhari. Fi'il amr ketiga. Fi'il amr adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang diinginkan terjadinya atau terus menerus terjadinya setelah waktu berbicara. Ini fi'il amr. Kalau fi'il amr itu kata kerja perintah. Karena antum inginkan itu terjadi. Tapi kapan? Setelah antum ngomong. Antum mau itu terjadi setelah antum bicara. Tidak bisa itu terjadi dulu baru bicara. Tidak bisa. Fi'il amr itu adalah fi'il yang digunakan untuk sesuatu yang belum terjadi. Antum ingin itu terjadi. Itu pertama itu. Itu asal bahkan. Atau yang kedua, bisa antum gunakan fi'il amr untuk sesuatu yang sedang terjadi. Tapi antum inginkan setelah ucapkan itu terus terjadi. Anda paham ini? Misal ada orang sedang duduk. Sedang duduk. Antum bilang kum. Berdirilah. Berarti apa? Apa yang antum pahami dari situ? Hah? Antum ingin dia berdiri. Setelah antum ngomong. Setelah antum ngomong. Dipahami ini? Iya. Ini harus antum pahami itu. Atau dia ini sedang duduk. Antum bilang ijlis. Ijlis. Paham ini kan? Apa artinya ini? Apa artinya ini? Antum inginkan itu terus menerus terjadi. Ini di Quran, di hadits, di Arab gundul, di percakapan. Pahamilah seperti itu. Jangan sampai nanti antum mengatakan bahwa Al-Quran ini bertentangan. Masa disuruh baru kita sudah. Karena ada ayat begitu. Ada ayat menggunakan fi'il amr. Padahal kita ini sudah melakukannya. Sehingga antum tidak ada pertentangannya nanti. Misalnya antum dapat ayat misalnya di surah Al-Baqarah perintah pertama. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rob kalian. Di sini dipanggil manusia. Kafir, beriman. Kalau yang diajak bicara adalah orang yang tidak beribadah kepada Allah. Berarti apa artinya ini ayat? Hah? Perintah. Lakukan setelah mendengar itu sembah Robmu. Paham ini? Tapi sekarang ini ayat dibacakan ke antum. Yang mana ini antum kegiatannya 5 kali sehari semalam sembah Allah. Tapi antum masuk di manusia. Wahai sekalian manusia, sembah Robmu. Sembah Robmu. Apa yang terjadi ini? Apa maknanya ini? Hah? Teruslah sembah Robmu begitu. Jadi kalau sudah terjadi sama antum, disuruh istiqomah. Kalau belum terjadi, misalnya antum belum sembah Robmu, lakukan setelah dengar perintah itu. Paham kan? Maka dengan itu nanti tidak ada pertentangan nanti misalnya firman Allah kepada nabinya, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Kalau antum tidak tahu makna fil amr, masa nabi disuruh bertakwa? Nah, dia kan orang paling bertakwa. Iya kan? Fil amr itu kan untuk sesuatu yang belum dilakukan. Berarti tadi nabi belum bertakwa. Itu menurut mereka. Nah, makna fil amr 2. Bisa sesuatu yang telah ada, tapi diperintahkan lagi supaya apa? Istiqomah. Wahai nabi, teruslah bertakwa. Jelas pembahasan ini? Ini makna fil amr yang mendasar. Ini nanti berpengaruh di pemahaman kita terhadap ayat yang datang, hadits yang datang, ucapan orang Arab yang datang kepada kita. Jelas ini pembahasan? Nah, ini kita sudah meluas sedikit yang kita tidak dapatkan di buku dasar. Iya, supaya nanti antum paham lebih jauh lagi di prakteknya. Contohnya di situ, uktub, tulislah kalau belum menulis. Kalau sedang menulis, terus menulis. Iftah, bukalah. Kalau belum membuka, berarti diperintahkan untuk membuka. Kalau sudah membuka, berarti teruslah dibuka. Iya, ijlis, duduklah. Kalau belum duduk, maka disuruh duduk. Kalau sudah duduk, maka teruslah duduk. Idhab, pergilah.
Kalau belum pergi maka diperintahkan pergi. Kalau sudah pergi maka teruslah pergi. Paham ini maknanya? Ini nanti artinya. Selesai 3 pembagian pertama. Kemudian berikutnya fiil ditinjau dari sisi kebutuhannya kepada objek atau tidak. Kita ulangi lagi ini. Di buku sebelumnya ada namanya fiil muta'addi. Iya, karena ini nama harus melengket di kita ini. Ada namanya fiil muta'addi. Fiil muta'addi adalah fiil yang butuh pada objek. Istilah nahwunya sebenarnya sudah bisa dikasih ini. Fiil yang butuh kepada maf'ulun bih. Itu dibilang fiil yang butuh pada objek. Objek itu maksudnya maf'ulun bih di orang nahwu. Objek itu adalah maf'ulun bih di orang nahwu. Di orang nahwu. Iya, tapi untuk menjaga jangan sampai orang belum belajar nahwu sudah belajar sorof tingkat 2. Kan bisa saja ada orang fokus sorof saja. Berarti kita jangan bicara bahasakan dengan maf'ulun bih. Karena dia tidak tahu apa itu maf'ulun bih. Dipahami kan? Jadi kita menjaga ini. Iya, kita takbir sesuai dengan sorobnya. Fiil contohnya doroba Yusufu kalban, fataha Yusufu baban, gosala Yusufu tauban. Ini contoh fiil muta'addi semuanya. Ciri-ciri fiil muta'addi. Bisa bersambung dengan domir ha. Kalau ada fiil bersambung dengan domir ha, pastikan dia fiil muta'addi. Itu hukum asal. Itu hukum asal. Contohnya al-babu fatahahu Yusufu. Fatahahu. Ada hu-nya. Berarti dia fi'il muta'addi itu. Al-kalbu dorobahu Yusufu. Al-thawbu gosalahu Yusufu. Kapan bisa bersambung dengan domir ha? Maka pastikan dia fi'il apa? Muta'addi. Nanti akan bersambung dengan pembahasan kita insya Allah. Ya, kenapa bisa domir ha itu menunjukkan dia fi'il muta'addi? Karena nanti akan ada nanti insya Allah setelah sorob ini praktek baca kitab. Kalau ada domir ha bersambung dengan fi'il pastikan maf'ulun bih. Nanti semua akan bersambung pembahasannya. Pastikan dia maf'ulun bih. Kenapa? Karena fi'ilnya adalah fi'il muta'addi. Fi'ilnya adalah fi'il muta'addi. Iya. Ciri kedua, dilakukan oleh salah satu anggota badan. Dilakukan oleh salah satu anggota badan atau hati atau perasaan. Kapan dilakukan oleh salah satu anggota badan atau hati atau perasaan, ya apalagi terkait dengan panca indera. Kapan dilakukan oleh panca indera itu pasti muta'addi itu. Iya kan? Melihat, mendengar, meraba, mencium. Pasti muta'addi itu. Iya kan? Kan tidak mungkin dia lihat kalau tidak ada yang dilihat. Iya kan? Tidak mungkin dia cium kalau tidak ada yang dicium. Masa cium tanpa ada yang dicium? Kan pasti ada objeknya. Pasti ada objeknya. Jadi yang dilakukan oleh salah satu anggota badan. Apalagi terkait dengan indera. Terkait dengan indera, panca indera. Maka dipastikan dia muta'addi. Dipastikan dia muta'addi. Contoh di buku Kataba telah menulis, dorobat telah memukul, fatah telah membuka, alima telah yakin. Alima di sini telah mengetahui bisa, telah yakin juga bisa. Ya, dako merasakan. Merasakan. Iya. Yang kedua ada namanya fi'il lazim. Ada namanya fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Ini mudah alhamdulillah. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh pada objek. Ketika dinamakan ini fi'il lazim. Oh ini fi'il tidak butuh pada objek. Tidak butuh kepada maf'ulun bih kalau istilah orang nahwu. Istilahnya orang nahwu. Contohnya dhahaba Yusufu, qa'ada Yusufu, baro'a Yusufu. Ciri-ciri fi'il lazim. Tidak bisa bersambung dengan domir ha. Dipastikan itu. Tidak bisa dia bersambung dengan domir ha. Dan dilakukan oleh seluruh badan. Kalau dia adalah fi'il lazim, maka biasanya seluruh badan yang melakukannya. Tidak bisa dipisahkan antara badan yang satu dengan badan yang lain. Itu ciri fi'il lazim. Paham kan? Setelah itu kita masuk di pembahasan yang panjang. Fi'il ditinjau dari lafadznya. Ini pembahasan kita yang panjang. Dan disinilah yang banyak nanti tambahan pembahasan.
Di sini yang lama kita ini. Kan di sinilah tambahan pembahasan. Fi'il ditinjau dari lafadznya. Fi'il mujarrad. Apa itu fi'il mujarrad? Fi'il mujarrad adalah fi'il yang semua hurufnya adalah asli. Kalau dikatakan ini fi'il mujarrad, berarti semua hurufnya adalah asli. Iya. Fi'il mujarrad terbagi dua. Fi'il mujarrad tsulasi, itu yang pertama. Ada fi'il mujarrad tsulasi. Asli 3. Fi'il mujarrad tsulasi adalah apa yang fi'il madinya 3 huruf asli. Itu dibilang fi'il mujarrad tsulasi. Karena mujarrad artinya asli, tidak ada tambahan. Tsulasi 3. Tsulasi artinya 3, berarti 3 asli. Fi'il mujarrad tsulasi, jika dilihat dari fi'il madinya, maka hanya ada 3 wazan. Yaitu fa'ala, fa'ila, fa'ula. 3 saja. Namun jika dipasangkan dengan fi'il mudhari'nya, maka semuanya menjadi 6 bab. Tidak ada perubahan dari sisi 6 babnya. Tapi contohnya nanti yang sudah naik level di sini. Jadi sudah ada perubahan sedikit dari contoh. Bab pertama fa'ala yaf'ulu. Bab pertama dari 3 asli fa'ala yaf'ulu. Yaitu di fathah ain pada fi'il madinya dan di dhamma pada fi'il mudhari'nya. Contoh, kataba yaktubu. Nasoro yang suruh. Qa'ada yaku'udu. Khoroja yakhruju. Akhoda ya'khudu. Sampai di situ tidak ada masalah. Dari sisi contoh. Berikutnya mulai bermasalah. Disinilah pengembangannya. Kita sudah kasih sedikit demi sedikit masalah yang ada dalam timbangan. Yaitu contohnya madda ya muddu. Ya kan? Ini madda ya muddu masuk dalam contoh fa'ala yaf'ulu. Ya, masuk dalam contoh fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Contohnya madda yamuddu. Sama enggak dengan wazannya? Fa'ala yaf'ulu madda yamuddu. Sama? Tidak sama. Paham kan? Tidak sama. Karena kenapa? Karena wazan melihat ke aslinya sebelum jadi seperti itu. Paham ini? Jadi wazan itu melihat asli. Dipahami kan? Tidak melihat sudah jadi. Jadi madda aslinya sebelum jadi madda adalah madada. Sehingga apa wazannya madda? Apa wazannya madda? Fa'ala. Yamuddu aslinya sebelum diubah adalah yamdudu. Berarti apa wazannya? Apa wazannya? Yaf'ulu. Di buku kedua ini kita sudah naik tingkat. Kita harus tahu ini asal. Dan kenapa jadi begini. Kita harus tahu itu. Di buku kedua ini. Diceritakan di catatan kaki. Tapi perhatikan saja dulu di sini. Jadi madda ini asalnya adalah madada. Karena ketemu 2 huruf yang sama. Sama-sama berharokat. Maka wajib diidgham. Tahu diidgham? Wajib disatukan menjadi 1 huruf dan ditambahkan yang namanya tasdid. Yang namanya apa? Tasdid. Wajib. Kalau antum dapat 2 huruf sejenis, sama-sama berharokat, wajib idgham. Wajib antum apa? Idgham. Paham kan? Dipahami ini? Ini kaidah pertama yang antum dapat di dunia sorof. Kalau ada kata huruf sejenis, sama-sama berharokat, tidak harus fathah. Pokoknya yang penting sama-sama berharokat, wajib diidgham. Makanya jadinya apa? Dari madada menjadi apa? Madda, sehingga wazannya fa'ala. Tidak diidgham wazannya karena tidak huruf saja sejenis. Wazan lihat asli. Sekarang yamdudu ini aslinya. Yamdudu itu aslinya. Apa yang terjadi? Bertemu 2 huruf sejenis. Sama-sama apa? Berharokat. Ya enggak? Paham kan?
maka seharusnya dia di idgham. Coba langsung di idgham. Yamdu. Bisa dibaca? Hah? Tidak bisa? Bisa dibaca enggak? Coba baca. Susah kan? Nah, maka dia terdapat satu proses. Sebelum diidgham, maka pindahkan harokat yang pertama ke huruf yang sukun sebelumnya. Supaya nanti bisa dibaca. Dipindahkan dulu. Harokat huruf pertama ke sebelumnya. Karena kalau langsung idgham tidak bisa dibaca. Sehingga apa jadinya? Hah? Ya muddu. Kan begini. Paham jadinya? Ya muddu. Kenalah kaidah wajib idgham. Ada 2 tempat wajib idgham di dunia bahasa Arab. Pertama, sama-sama berharokat. Kedua, kalau huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Inilah 2 tempat wajib diidgham. 2 tempat wajib diidgham. Kalau ada huruf sama-sama berharokat, wajib diidgham. Kalau ada huruf yang sama-sama, hurufnya sama, pertamanya sukun, yang keduanya punya harokat, juga wajib diidgham. Jadi ada cerita, dipindahkan dulu harokat yang pertama kepada sebelumnya. Setelah itu kena hukum wajib diidgham. Paham ini Sorob? Nah, ini mulai ceritanya itu. Mulai kita naik sulit. Coba ini dikasih di buku dasar. Paham tak? Dulu dicetakan sebelumnya, ini sempat saya hapus. Pernah ada. Kemudian dijadikan sebagai buku pertama, saya hapus. Setelah itu masih susah. Daripada bukunya dihapus semuanya, lebih baik ditulis buku yang baru. Itulah ditulis itu pengenalan ilmu sorob. Paham tak? Di pengenalan ilmu sorob, itulah ditulis itu yang baru. Iya, baru-baru ditulis itu setelah corona. Dipahamkan? Ditulis supaya tidak dihapus. Setelah muncul itu buku, maka dikembalikanlah asalnya. Paham kan? Dulu jadi buku pertama ini susah. Jadi asalnya ya, jadinya sekarang ya muddu. Setelah itu kena wajib idgham. Jadilah apa? Jadilah ya muddu. Itu dia ceritanya. Paham ini? Coba kita baca di buku. Madda ya muddu. Madda ya muddu. Cerita nomor 35. Iya, madda. Asalnya adalah madada. Kemudian diidgham huruf dal pertama ke huruf dal yang kedua. Karena bertemu 2 huruf sejenis dan keduanya berharokat. Paham ceritanya? Paham ceritanya ini? Ini cerita penting sekali. Cerita ini inilah yang terpenting. Kenapa jadi begitu? Kalau kita orang yang teori. Iya, orang yang teori. Yamuddu. Untuk yamuddu. Yamuddu asalnya yamdudu. Kemudian dipindahkan harokat dal yang pertama ke mana? Huruf dal yang pertama. Hah? Ke mana? Ke mana? Asalnya yamdudu. Kemudian dipindahkan huruf dal yang pertama ke huruf mim. Kebetulan mim ya. Kebetulan mim. Kalau nanti huruf lain, jangan ke huruf mim. Ke sebelumnya kan begitu. Ke huruf mim. Menjadi yamuddu. Kemudian diidgham huruf dal pertama ke huruf dal kedua. Karena bertemu 2 huruf sejenis. Huruf yang pertama sukun. Serta huruf yang kedua berharokat. Paham ceritanya ini saudara? Itu ceritanya kenapa jadi begitu. Iya. Contoh kedua, marro yamurru. Kembali ke atas, jangan cerita itu dipikirkan terus lagi. Nanti akan berulang ini berapa puluh kali. Selama kita sorop lanjutan. Marro yamurru. Catatan nomor 30. Marro yamurru. 36. Sama dengan catatan kaki sebelumnya. Siapa yang tahu asalnya marro? Hah? Maroro. Pasti antum tahu. Kan begitu. Satu kali cerita untuk semuanya. Maroro asalnya. Kenapa dia idgham? Apa ceritanya? Hah?
Mantap, sudah banyak yang berkicau. Iya, karena bertemu dua huruf sejenis sama-sama berharokat maka langsung di idgham. Jadilah marra yamurru. Apa asalnya? Yamurru apa asalnya? Kalau mau tahu asal maka lihat masuk wazan apa. Ini yamurru masuk wazan yap'ulu. Berarti asalnya yam ruru. Kenapa jadi yamurru? Dipindahkan harokat. Siapa? Ro yang pertama ke mim. Jadilah yamurru. Setelah itu diidgham ro yang pertama ke ro yang kedua. Karena bertemu dua huruf sejenis. Pertama sukun, kedua itu cerita antum akan ulang ratusan kali kalau di sorof lanjutan. Jadi nanti itu lama-lama antum hafalnya. Iya, lama-lama dihafal dengan diulangnya cerita itu. Dipaham berarti ini? Dipaham berarti ini? Paham atau belum? Tambah cerita lagi setelahnya. Tambah contoh. Sudah dulu. Tambah. Kola. Yakulu. Ini masalah. Kola yakulu. Ketika dikatakan kola. Iya. Kola. Yakulu. Dari kata yakulu ini. Kita bisa tahu aslinya itu alif siapa. Ya kan? Apa aslinya alif berarti? Wow. Wazannya fa'ala. Berarti asalnya apa ini? Kowala. Iya kan? Yap'ulu. Berarti aslinya apa? Yap'ulu aslinya apa? Buat. Yap'ulu. Apa? Yakwulu. Begitu aslinya itu. Inilah aslinya kata kola. Kowala. Yakulu. Yakwulu. Orang teori bertanya kenapa jadi kola. Itu orang teori itu. Dia punya cerita. Yakulu. Kenapa jadi yakulu? Padahal asalnya adalah apa? Yakwulu. Karena wazannya yakulu. Wazannya yakulu. Nah, ini ada ceritanya. Mulai dari kowala. Kenapa jadi alif? Ini sudah jadi koedah untuk kata apapun nanti ke depan. Kalau ada huruf waw berharokat. Ini dia berharokat kan? Sebelumnya fathah. Maka waw pasti berubah menjadi alif. Itu sudah jadi teori. Ada waw berharokat. Sebelumnya fathah. Maka dia akan berubah jadi alif. Jadi huruf waw akan berubah jadi alif. Kalau dia berharokat sebelumnya fathah. Kalau sebelum dia tidak berharokat. Qaulun. Ini bisa nggak berubah? Waw bisa jadi alif. Waw bisa jadi alif. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak berharokat. Walaupun sebelumnya apa? Fathah. Syarat dia berubah jadi alif. Kalau dia berharokat sebelumnya fathah. Jadilah apa? Jadilah apa? Kowala menjadi kola. Dengan cerita itu. Sekarang. Yakulu. Apa yang terjadi? Kenapa jadi yakulu? Ada lagi ceritanya. Ada huruf sakit. Huruf sakit kan ada 3 dah. Ada waw alif dan. Iya ini kan huruf sakit. Iya kan? Ini huruf sakit. Kalau di bahasa Arab. Orang Arab. Kalau ada huruf sakit berharokat. Sementara sebelumnya ada huruf sehat sukun. Otomatis harokat huruf sakit dikasih ke yang sehat. Paham saudara? Dah mereka bilang cerita kasarnya ini tapi kasihan. Orang sakit pakai baju. Orang sehat tidak punya baju. Dah, bajunya orang sakit dikasih ke orang sehat. Ya toh, kan orang sakit hanya tidur di kamar. Nggak keluar-keluar, nggak apa-apa nggak pakai baju. Orang sehat pergi beli obat. Harus pakai baju, masa nggak dikasih? Paham ini? Itu kata mereka tapi kasihan itu. Iya itu hanya ceritanya saja. Ceritanya saja begitu untuk memudahkan. Yang penting sebenarnya ini sudah menjadi koedah. Kalau ada huruf sakit berharokat.
sebelumnya huruf sehat sukun, otomatis harokatnya dipindahkan. Maka dipindahkanlah ini dhamma ke qaf. Ya kan? Jadilah apa jadinya apa? Jadinya apa? Yakulu. Itu jadinya. Kita baca ceritanya. Iya. Qala yakulu, catatan 37 saudara. Iya ini ingat sorof lanjutan. Tidak bisa lagi kita lebih cepat kalau ada tambahannya begini. Qala yakulu. Iya. Qala yakulu. Ceritanya, qala asalnya adalah qawala. Kemudian huruf waw diubah menjadi alif. Koedahnya, karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Itu koedahnya itu. Itu untuk kata apapun nanti. Yakulu asalnya adalah yakulu. Kemudian karena huruf waw berharokat sementara dia adalah huruf ilat. Dan sebelumnya ada huruf qaf sukun sementara dia adalah huruf sahih. Maka dipindahkan harokat huruf waw ke huruf apa? Qaf. Itulah jadinya yakulu. Dipahami ini saudara? Paham ini saudara? Paham ini? Satu contoh lagi. Satu contoh lagi. Maka kita selesai dari bab fa'ala yaf'ulu secara contohnya. Da'a yada'u. Da'a yada'u. Perhatikan da'a. Yada'u. Yada'u. Ini jadi waw di mudhari. Menunjukkan alif itu siapa? Alif itu siapa? Waw. Berarti aslinya da'a adalah da'awa. Kenapa jadi alif? Koedah tadi saudara, koedah tadi. Mau di tengah atau di akhir. Ada waw berharokat. Sebelumnya fathah. Otomatis jadi alif. Jadilah. Pintar mentum itu. Baru satu contoh. Paham kan? Waw berharokat sebelumnya fathah. Otomatis jadi alif. Da'a. Dipaham kan? Yada'u. Kalau ini orang sorof. Yada'u. Asalnya, iya kan yaf'ulu. Berarti yada'u. Kan begitu. Cuman dhamma itu berat di atas waw. Kan alamat irobnya di nahwu. Thiqol. Berat. Sehingga alamat dropanya dhamma muqaddaro. Hilang dhammanya karena berat. Jadilah apa? Yada'u. Asalnya yada'u. Jelas? Mudah sekali itu. Kita baca catatan 38. Da'a yada'u. Inilah asalnya. Tahun lalu ini tidak dapat ini. Orang tahun lalu tidak dapat. Karena ini sekarang antum pegang itu cetakan terbaru. Iya, orang tahun lalu tidak dapat ini cetakan yang ditambah ini. Iya, 38, catatan 38, da'a yadu'u. Da'a asalnya adalah da'awa. Kemudian huruf waw diubah menjadi alif. Karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Yadu'u, asalnya adalah yadu'u. Kemudian harokat dhamma pada huruf waw dihilangkan. Karena berat dalam pengucapan. Jadilah apa? Yadu'u. Dipahami ini? Inilah buku aslinya dulu. Pertama ditulis. Yang saya munculkan kembali di cetakan terakhir ini. Cetakan keberapa ini? Cetakan ke-8. Ini buku sudah nggak tahu berapa kali perubahan. Karena ada lagi kesulitan di pemahaman, dihapus. Diperbaiki lagi. Jadi ini sudah cetakan ke-8. Semoga ini perubahan terakhir. Alhamdulillah. Jadi dipaham tadi itu? Hanafi? Paham Hanafi? Yakin? Jadi perubahan yang terjadi pada yang ditimbang tidak mempengaruhi wazan. Tetap masuk dalam wazan itu. Cuma kadang pada kata yang ditimbang ada perpindahan harokat, ada penghapusan harokat, ada perubahan huruf. Ada perubahan huruf. Jadi perubahan huruf pada yang ditimbang tidak merubah timbangan. Itulah masalahnya nanti. Iya, itulah masalah kalau kita hafal timbangan, tidak menghafal yang ditimbang. Jelas ini saudara? Apanya? Qala yakulu, beda.
Kan kola yakulu ilahnya di tengah. Da yad'u ilahnya di akhir. Nah, ada pertanyaan? Kita cukup sampai situ dulu. Ini jalan pelan-pelan ini. Insya Allah. Tetap. Wazannya da'a yad'u fa'ala yaf'ulu. Fa'la. Antum tambah apa itu? Enggak. Perubahan perpindahan harokat tidak mempengaruhi wazan. Pergantian huruf tidak mempengaruhi wazan. Paham kan? Jadi antum mulai berpikir ini ya untuk pulang. Tambah sulit sorof ini saudara. Alhamdulillah. Jadi tahun pertama itu pengenalan. Itu baru pengenalan. Tapi alhamdulillah pengenalan lumayan. Itu baru bersalaman. Masmuk ismi Ubaid. Begitu. Masmuk ismi sorof. Paham kan? Baru pengenalan. Nah, sekaranglah kita masuk pembahasannya. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.